Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen media dimanapun Anda berada? Sesuai penampilan saya saat ini, saya hanya ingin sedikit membahas salah satu ayat dari Al-Quran, di mana ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang kita kenal sebagai surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat di Gua Hiro, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq. Bunyinya kira-kira begini: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi alamal bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini sebenarnya ayat ini berkaitan erat dengan pendidikan ya, kepada manusia ya. Bahwasanya ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, yang artinya adalah bacalah, Iqra gitu ya, bacalah. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Jika itu memang surat pertama atau ayat pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, nah pertanyaannya adalah, Iqra, bacalah. Lalu apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Coba pikirkan, apa? Padahal kita tahu bahwa dari berbagai hadis dan berbagai keterangan tentang Nabi Muhammad itu dikenal sebagai nabi yang ummi, alias artinya tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, lalu malaikat Jibril memberikan wahyu pertama dari Allah itu Iqra, membaca, lalu apa yang dibaca oleh Nabi? Apakah Anda berpikir bahwa malaikat itu tiba-tiba membawa Al-Quran dalam bentuk kitab, atau malaikat menuliskan ayat atau tulisan di dinding Gua Hiro? Kan nggak mungkin kalau bawa tulisan di papan tulis gitu kan. Iqra, bacalah gitu. Karena kalau Iqra itu kan pasti harus ada yang dibaca. Lantas bagaimana keterangan atau bagaimana kita meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca padahal? Apakah malaikat Jibril ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca? Apakah lantas dengan keajaiban atau mukjizat, Nabi Muhammad saat itu langsung bisa membaca, atau diberikan wahyu atau diberikan mukjizat langsung bisa membaca saat itu juga ketika Iqra itu turun? Saya kira itu tidak logis gitu ya. Karena memang sampai saat ini pun kita mengenal bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, dan itulah yang meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab yang dikarang atau ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri. Nah, ini adalah alasan yang hingga saat ini kita yakini sebagai umat Islam, dan kita yakini itu masih relevan hingga saat ini. Lalu apa yang dibaca? Itu pertanyaan awalnya. Jadi, jika kita melihat ayat ini atau surat pertama Al-Alaq ini adalah membaca dalam hal tekstual, maka itu tidaklah mungkin, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi secara harfiah, secara tulis menulis, memang Nabi, kalau kita ketahui, adalah Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Lalu apa yang harus dibaca? Nah, jadi kalau dari sisi tekstual itu tidak akan mungkin disampaikan. Artinya malaikat tidak akan menyuruh Nabi membaca tulisan di dinding Gua Hiro yang ditulis oleh malaikat. Tapi kalau secara kontekstual, membaca itu tidak harus secara harfiah tulisan atau teks, tapi membaca merupakan secara konteks. Contohnya, membaca secara konteks ya. Kalau Anda melihat awan, atau kita lihat langit sedang mendung, kemudian ada awan gelap, kemudian ada angin, kemudian ada rintis-rintis air. Apa yang kita baca? Kita akan membaca itu adalah fenomena akan terjadinya hujan.
Jadi, membaca secara kontekstual bukan secara tekstual. Kalau kita bisa memahami ini, maka relevanlah bahwa Nabi itu clear dan confirm bahwa Nabi itu memang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga Al-Quran itu tidak ditulis ataupun dikarang oleh Nabi Muhammad. Dan apa yang diperintahkan Iqra oleh malaikat Jibril dalam wahyu pertama yang disampaikannya adalah membaca situasi. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad harus bisa membaca situasi dan kondisi masyarakat, bahkan alam semesta, bahkan apa yang ada di hadapannya untuk bisa dibaca. Ini adalah membaca secara kontekstual atau bukan secara harfiah yang sifatnya adalah tekstual. Sehingga sangat relevan bahwa keterangan Nabi Muhammad itu adalah ummi. Iya, Nabi Muhammad menurut keterangan hingga sampai saat ini dan beberapa hadis dan perawi ataupun dari berbagai ulama yang kita dengar bahwa memang Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tidak lantas tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis secara teks, itu bukan berarti tidak bisa membaca masyarakat, tidak bisa membaca tanda-tanda, simbol-simbol, atau simbolik ya. Jadi Nabi Muhammad di sini adalah disuruh membaca atau diberikan perintah untuk membaca masyarakat, alam semesta semuanya adalah untuk mengubah keadaan atau berinovasi bagaimana melihat kondisi yang ada dari masyarakatnya, sosialnya, kulturnya dan sebagainya. Ubahlah ini semuanya sehingga setelah Iqra itu kan dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jelas ini jawabannya adalah yang menciptakan. Jadi bacalah tanda-tanda, simbol-simbol yang ada di alam ini yang sudah diciptakan Allah ini sehingga kamu bisa melihat fenomena. Dan kemudian dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi membaca manusia dari sisi biologis dan juga dari sisi sosial, kultural dan sebagainya. Lalu kemudian di ayat berikutnya bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Jadi yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Jadi Nabi Muhammad diberikan pengetahuan bahwa manusia nanti akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau telah diajarkan melalui perantara kalam atau tulisan-tulisan yang tekstual atau buku yang saat ini kita pahami, kitab, buku dan sebagainya. Jadi manusia ini bisa mengetahui segala sesuatunya tentang alam semesta ini melalui referensi, yaitu dari tulisan, kalam. Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah di sini menjelaskan dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu jelas bahwa Nabi Muhammad atau umat manusia atau umat Islam pada khususnya itu diperintahkan untuk memahami, membaca alam semesta, melihat tanda-tanda dan simbol-simbol yang ada agar manusia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakatnya, apa yang terjadi di lingkungannya, sehingga Nabi Muhammad bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan untuk mengajarkan manusia mengubah keadaan alamnya yang rusak, mengubah keadaan manusia yang rusak, sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai tafsir saya sendiri, tapi ini adalah pemahaman bukan hanya tekstual, tapi pemahaman saya terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui pemahaman yang kontekstual. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan bisa mencerahkan dan bisa menambahkan pengetahuan karena ini adalah ayat yang memberikan kita bahwa manusia harus punya pengetahuan, terutama dari kalam dan membaca setiap situasi maupun tanda-tanda dan simbol-simbol yang ada di alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di konten selanjutnya.